Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel media pembelajaran dan simulasi digital. Pada video kali ini kita akan melanjutkan ke bagian selanjutnya dari pengelolaan siklus akuntansi menggunakan spreadsheet, kasus yang kedua, kasus modiste yang kita sudah kerjakan dari beberapa video sebelumnya. Dan di video kali ini kita akan masuk pada proses pembuatan neraca saldo setelah penutup. Perlu diketahui pada video sebelum ini kita sudah membuat sebuah laporan neraca ya, sebuah sheet laporan neraca. Silahkan bagi Anda yang belum selesai di bagian laporan neraca, di situ Anda selesaikan terlebih dahulu sebelum masuk kepada bagian neraca saldo setelah penutup. Oke, untuk neraca saldo setelah penutup, di sini secara form kurang lebih sama seperti form-form beberapa sheet neraca saldo yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu neraca saldo ataupun neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, secara form bentuknya sama ya. Nah, di dalam form ada rumus-rumus juga hampir sama. Baik, jadi proses pembuatannya juga kurang lebih sama. Logika rumusnya juga hampir sama. Oke, langsung saja kita buat ya. Nanti apa saja yang sama tadi akan saya jelaskan sambil proses pembuatan. Yang pertama adalah buat tombol navigasinya ya. Tombol navigasi pada sheet neraca saldo ini. Neraca saldo setelah penutup. Kita ambil tombol menu utama. Copy. Ya. Kemudian previous. Previous ini jangan lupa diedit hyperlinknya ke sheet laporan neraca. Nah, untuk next ya, next ini sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan karena nanti setelah neraca saldo setelah penutup ini ada sheet siap cetak ya. Nah, asal kita sudah buat dulu saja. Copy. Nah, untuk next ini nanti hyperlinknya kita atur belakangan. Oke. Baik, di bagian bawah ada cek saldo. Ini juga logika rumusnya sudah berapa kali saya jelaskan juga. Ini akan melihat keseimbangan antara saldo yang ada di debit kredit di neraca saldo setelah penutup. Rumusnya juga Anda bisa copy paste dari rumus yang sudah Anda buat pada sheet neraca saldo atau neraca saldo setelah penyesuaian. Tinggal nanti Anda sesuaikan sel yang terlibat saja ya. Tuh, jadi cepat saja. Rumusnya tidak perlu saya jelaskan detail lagi karena sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Oke, kemudian ada border ya di situ ya. Bordernya dari baris ke-8 sampai dengan baris ke-36. Border, more border, style, warna, outline. Oke. Ada nama modiste pertama ya, modiste, terus neraca saldo setelah penutup.
rumus periode ini juga sama, sekali lagi copy paste saja dari sheet sebelumnya. Blok copy paste di format. Ya. Kita masuk pada bagian tabel. Yang pertama kode akun, terus ada nama akun, debit dan kredit. Ini kita blok. Terus nomor-nomor akun yang ada di sini Anda bisa copy paste link dari sheet neraca awal, sama dengan kita copy paste biasa aja ya. Ini copy, paste. Nah, di sini kemudian silakan Anda buat nama akunnya menggunakan VLOOKUP sel C14 akun 20 tarik ya. Nah, sekarang kita masuk pada penjabaran rumus debit dan kredit. Yang pertama adalah rumus debit. Oke, terlihat sangat familiar, bukan? Oke. Rumus di debit seperti ini. Ini adalah rumus NS penutup. Bagian debit. Sekarang kita bandingkan rumus debit di penyesuaian neraca saldo ini penyesuaian. Terus rumus neraca saldo bagian debit. Nah, yang akan kita buat yang di penutup di sini. Sekarang lihat bedanya atau kesamaannya malah ya. Lihat kesamaannya. Dari ketiga rumus debit dari ketiga neraca ini punya pola yang sama. If di bagian awal ya sama, syarat-syaratnya sama. Yang membedakan itu cuma di bagian rumus yang kedua. Sekali lagi, di tiap rumus ini punya 3 bagian. Bagian pertama adalah ini saya bilang rumus bagian A.
lalu yang ini adalah bagian rumus bagian B, kasih warna apa ya, hijau aja, dan yang biru ini adalah bagian rumus C. Nah, di debit penyesuaian, neraca saldo penyesuaian itu juga sama. Di debit bagian neraca saldo itu juga sama, 3 bagian. Nah, yang membedakan apa? Nah, lihat. Yang membedakan, saya buka dulu jurnal umumnya ya. Ada di bagian jurnal umum. Loh, kok di jurnal umum? Ya, keterlibatan jurnal umum. Lihat, untuk di bagian rumus neraca saldo bagian debit ya. Neraca saldo bagian debit, ingat neraca saldo ya. Jurnal umum yang terlibat, bagian jurnal umum yang terlibat F11 sampai dengan F29. Nih lihat, F11 sampai dengan F29. Ini artinya bagian jurnal umum yang terlibat hanya jurnal umum saja. Perlu saya ingatkan lagi bahwa form jurnal umum kita terdiri dari 3 bagian. Yang berwarna biru ini dari 11, baris 11 sampai dengan baris 29 ini adalah bagian jurnal umum. Nah, yang bagian warna hijau dari baris 30 sampai 33 ini adalah jurnal penyesuaian. Bagian yang ketiga berwarna apa ini ya, oranye atau coklat ini adalah bagian 34 sampai 45. Ini adalah bagian jurnal penutup. Nah, yang terlibat pada neraca saldo hanyalah bagian jurnal umum saja untuk di neraca saldo. Nih lihat, F11, F29, H11, H29, C ya, I11, I29, K11, K29. Pola rumusnya sama dengan yang lainnya. Ini untuk yang debit neraca saldo. Sedangkan untuk yang debit neraca saldo setelah penyesuaian, bagian jurnal umum yang terlibat adalah F11, F33. Nah, di sini berarti tidak hanya jurnal umum yang terlibat, tetapi juga sampai dengan jurnal penyesuaian. Nih, F11, F33, H11, H33, I11, I33, K11, K33. Nah, ini 11 sampai dengan 33. Berarti yang terlibat jurnal umum sampai dengan jurnal penyesuaian. Ini untuk yang neraca saldo setelah penyesuaian. Namanya juga setelah penyesuaian. Maka yang terlibat sampai dengan jurnal penyesuaian. Nah, berarti pada neraca saldo setelah penutup, di bagian jurnal umum yang terlibat adalah jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Berarti range yang terlibat dari F11 sampai dengan F45. Nah, ini kita lihat rumusnya. F11 sampai dengan 45, H11 H45, I11 I45, K11 K45. Logika rumusnya sama semua ini. Susunan rumusnya sama semua. Cuma yang membedakan adalah sumber datanya yang berbeda. Oke, sudah jelas? Penjelasan logika rumusnya seperti apa? Silahkan ditonton di video neraca saldo. Di situ sudah saya jabarkan. Baik, sekarang rumusnya tinggal kita buat. Nah, enaknya menjelaskan kalau sudah dijelaskan di video sebelumnya kan seperti itu. Oke, tinggal kita buat. Rumusnya seperti itu. Enter. Harusnya muncul nominal seperti ini. Kalau masih belum muncul, cek lagi rumusnya ya. Cek lagi titik koma, kurung, petik, spasi, ya, nama sheetnya yang terlibat, tanda mutlak. Itu bagian debit. Lalu bagian dari kredit bagaimana? Sama persis juga, logikanya juga sama.
rumus yang ada di bagian kredit, neraca saldo setelah penutup, itu satu pola dengan rumus bagian kredit neraca saldo setelah penyesuaian, satu pola dengan rumus bagian kredit neraca saldo. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah sumber datanya, ya. Yang membedakan adalah sumber datanya. Logika rumusnya sama persis. Ya, silahkan. Saya kasih trik mudah, tips mudah daripada ngetik rumus ulang. Ya, panjang-panjang. Ini bisa dibuat dicoba di debit maupun kredit. Anda lihat rumus Anda yang sudah buat di neraca saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo ya. Copy rumusnya. Yang kredit ya. Yang kredit atau yang debit juga sama sebenarnya. Karena ini saya sedang mengisi yang kredit, maka saya copy yang kredit. Copy rumus bagian kredit di bagian neraca saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo. Copy. Setelah itu ini di blok copy, di escape, terus di sini klik kanan, paste. Nah, sebelum di enter, ubah dulu range-nya. Ini ganti yang ada tulisan 33 di range tabelnya, ganti dengan 45. Ini I11 I45. Terus K11 K45. F11 F45. H11 H45. Setelah semua diganti, tinggal tekan enter. Iya. Kemudian tinggal ditarik. Iya. Format. Iya. Seperti ini. Selesai kan? Cepat kan? Itu kalau rumus Anda di neraca saldo setelah penyesuaian sudah Anda buat, tinggal di copy paste dan disesuaikan. Nah, debit dan kredit triknya kayak gitu. Nah, setelah debit kredit dibuat, sekarang kita buat bagian total. Nah, di bagian total ini seperti biasa, pakai sum sama dengan sum. Ya, blok, enter, tinggal ditarik ke kanan, selesai. Nah, nanti bagian saldo seimbang juga akan muncul statementnya. Baik, demikian proses pembuatan rumus dan step by step dari neraca saldo setelah penutup, ya. Dan sedikit trik dari saya tadi, bagaimana cara membuat rumus ada di debit dan di kredit ya, yang ada di neraca saldo setelah penutup, menggunakan rumus yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ataupun di neraca saldo, tinggal di copy paste saja dan disesuaikan. Nah, silahkan dicoba, semoga bermanfaat. Kita lanjut lagi nanti di video selanjutnya, masih ada satu video lagi, dan semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.